Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kita akan masuk ke segmen Newsline Trending Topic. Apa saja yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik, kita lihat berikut ini pemirsa datanya. Oke, pemirsa, ini ada dua ya untuk hari ini trending topik. Yang pertama terkait dengan World App. Ini barusan kalau kita udah lihat nih pemirsa berita sebelumnya dalam headline news, kita sudah sempat menyinggung di Bekasi ya tempatnya ini sekarang sudah ditutup. Tapi sebetulnya apa sih World App itu, nanti kita akan bahas pemirsa. Dan trending yang kedua apa ini Marcel? Iya, ini terkait dengan angka pengangguran di Indonesia di tahun 2025 ya. Karena ini ada rilis terbaru pemirsa dari BPS yang juga sebetulnya tanpa rilis pun banyak ya masyarakat yang resah terkait dengan isu pengangguran ini. Kita akan bahas pemirsa selengkapnya dalam Newsline Trending Topik berikut ini. Pemirsa, kita langsung saja bahas ini trending topik yang pertama sedang ramai dicari oleh warganet. Kenapa? Mungkin karena ada yang sudah sempat mendaftar, tapi kemudian hari ini ternyata tutup pemirsa untuk layanan scan retina itu ya, yang mana ini sempat viral aplikasi WorldCoin yang kemudian langsung dibekukan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi pemirsa, yang Anda saksikan nih visualnya, ini adalah kantor cabang World di Jalan Insinyur Haji Juanda di Kota Bekasi, Jawa Barat yang ditutup. Meski demikian masih banyak loh pemirsa warga yang berdatangan untuk melakukan verifikasi data untuk melakukan pencairan atau penarikan koin kripto. Ini contohnya pada tadi pagi ya, terpantau sejumlah orang yang masih mendatangi kantor World di sebuah ruko yang berlantai 2 tersebut. Dan kantor cabang World yang ada di Bekasi Timur ini diperkirakan baru beroperasi 2 pekan. Oh, jadi rame-rame kemarin itu baru 2 pekan dan hari ini ditutup. Ya, antriannya ini sempat mengular begitu ya untuk melakukan scan retina di sana. Nah, warga yang datang mereka bermaksud untuk mendaftar dan juga verifikasi atau memenuhi undangan dari pihak World setelah sebelumnya mendownload serta memenuhi berbagai persyaratan dalam aplikasi ini. Kalau menurut keterangan warga yang pernah mendapatkan uang dari aplikasi World ID, proses yang dijalankan ini hanya dengan mengaktifkan saja. Kalau ingin mendapatkan koin tambahan, bisa bermain game yang terdapat dalam tampilan aplikasi World tersebut. Intinya sih bisa dapat uang begitu ya, yang dikonversikan dari aplikasi ini. Jadi pemirsa nih, karena kantor udah tutup nih pada hari ini. Jadi warga yang sudah datang, yang tadi sudah Marcel singgung, pingin mencairkan menjadi kripto ya, ternyata ini mengaku kecewa karena rukonya ternyata dalam keadaan tutup dan aplikasinya nggak bisa digunain lagi. Meski menuai kontroversi karena dianggap membahayakan, di sisi lain warga mengaku mereka terbantu dengan mendapatkan uang yang diterima tanpa harus bekerja. Ini mulai dari 200.000 sampai 800.000 rupiah yang langsung ditransfer ke aplikasi dompet digital. Oke, lumayan ya, 200.000 sampai 800.000 dalam tanda kutip cukup dengan memberikan sejumlah data. Nah, kita lihat pemirsa respon dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah. Banyaknya laporan soal aktivitas mencurigakan pada layanan WorldCoin dan juga World ID ini membuat Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi membekukan sementara operasional World layanan dari kedua platform ini, WorldCoin dan juga World ID. Kalau menurut Menkomdigi,
Mutia Hafid, operasional aplikasi tersebut disuspend karena banyak masukan dari masyarakat. Mungkin banyak yang belum yakin dengan keamanannya ya. Dan pemirsa, dalam waktu dekat nih, pengelola platform tersebut akan dipanggil oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdiji ini untuk memberi penjelasan terkait dengan aktivitas platform mereka. Kita akan saksikan bersama pernyataan dari Menkomdiji Mutia Hafid berikut ini. Si Retina gimana Bu penindakannya? Jadi atas masukan masyarakat kita suspend. Mereka nanti diberikan hak menjawab, akan dipanggil oleh Dirjen Pengawasan Ruang Digital. Dan untuk sementara karena banyak masukan dari masyarakat, jadi kita suspend terlebih dahulu sambil mendengarkan penjelasan dari mereka. Apa rencana pemanggilannya? Dalam waktu dekat Pak Dirjen yang tahu prosesnya tanggal dipanggilnya. Nah, pemirsa, sebelumnya melalui siaran pers yang dipublikasikan pada hari Minggu 4 Mei 2025, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan langkah pembekuan sementara ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat mengenai layanan WorldCoin dan World ID yang dinilai mencurigakan. Ya, jadi langsung ada langkah yang diambil oleh pemerintah dan Komdiji juga membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atau TDPSE, layanan WorldCoin dan World ID. Pembekuan ini pun merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kementerian Komdiji juga akan memanggil PT Terang Bulan Abadi untuk melakukan klarifikasi resmi. Ini perusahaan yang membawahi World App ini ya, nanti akan dimintai keterangan langsung oleh pemerintah. Nah, pemirsa, dalam penelusuran awal, Komdiji mengungkap pada PT Terang Bulan Abadi belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Dan perusahaan itu tidak memiliki TDPSE seperti yang diwajibkan undang-undang. Ya, dan sementara itu WorldCoin tercatat menggunakan TDPSE tapi bukan atas nama PT Terang Bulan Abadi. Layanan itu pun menggunakan TDPSE atas nama PT Sandina Abadi Nusantara. Alexander atau dari pihak Kementerian Komdiji ini menerangkan bahwa setiap penyelenggara layanan digital itu wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik. Ini apalagi kalau terkait dengan data biometrik ya, yang sangat pribadi dan juga menyangkut keamanan data kita. Iya, apalagi pemirsa kalau kita kenal sekarang data is the new gold. Ini harus menjadi salah satu perhatian dan maka dari itu pemerintah langsung mengambil langkah preventif. Dan menyikapi ramai laporan soal aktivitas mencurigakan pada layanan WorldCoin dan juga World ID, akhirnya kepolisian juga membuka peluang akan menindak pihak terkait bila menemukan tindak pidana. Nah, pemirsa, pernyataan ini disampaikan oleh Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko yang mengatakan bahwa seluruh aksi kejahatan yang berbasis teknologi menjadi kewajiban Polri untuk melakukan proses penegakan hukumnya. Kita dengarkan selengkapnya pemirsa keterangan dari Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Ya, pemirsa, dari pihak kepolisian akan terus mendalami apakah kemudian ada pelanggaran-pelanggaran hukum dalam operasional aplikasi World ini. Dan kalau kita lihat lebih lanjut pemirsa, sebetulnya apa sih WorldCoin itu? Jadi WorldCoin ini adalah proyek yang dipelopori oleh Sam Altman, CEO dari OpenAI, dan resmi diluncurkan pada 24 Juli 2023 lalu. Sebenarnya nggak cuma OpenAI loh, Marcel dan pemirsa, dia juga CEO-nya dari ChatGPT. Nah, kalau pemirsa tahu itu pasti udah familiar banget lah ya. Sering digunakan sekarang ya. Betul. Nah, pemirsa, WorldCoin itu adalah sebuah proyek mata uang kripto yang didukung oleh Tools for Humanity atau TFH. WorldCoin yang memperkenalkan World ID untuk membedakan manusia dari kecerdasan buatan. Oke, jadi ini ingin membuat ada perbedaan yang unik ya antara manusia dengan AI begitu. Dan untuk memperoleh ID ini pelanggan harus memindaikan iris mata ini atau dengan ini ya retinanya ya. Ini melalui
ORB World Coin. Dan ORB ini merupakan perangkat yang berbentuk bola logam. Oke, jadi itu yang harus di-scan oleh para penggunanya dan nanti hasil pemindaian dari ORB akan menghasilkan identitas digital yang anonim yang disimpan di aplikasi World App. Ini sekali lagi ya digarisbawahi terkait dengan identitas, pastinya sangat pribadi, sangat privasi kita ya, karena akan link atau terhubung dengan berbagai aplikasi mungkin atau berbagai data-data pribadi lainnya. Itu dia, karena ini terkait dengan data-data pribadi, pemirsa dan masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dan lebih jeli lagi, apalagi kalau membaca ininya ya, TNC-nya setiap Anda sudah mau mendownload aplikasi-aplikasi baru, apalagi ini sampai menggunakan retina mata. Biasanya nih kalau pemirsa, kalau di HP kadang kita udah pakai face recognition ya, itu kurang lebih itu seperti itu tuh pemirsa. Face recognition yang mungkin dibaca ya juga di bagian mata, dan bahkan saat membuat KTP itu kan bukan hanya rekaman sidik jari, tapi juga ada semacam foto yang diambil, ini juga ada suatu scan di bagian wajah kita dan mungkin juga di bagian mata. Artinya ini sangat penting untuk kita yakin betul nih keamanannya seperti apa, baru kemudian berpartisipasi mungkin ya kalau memang sudah yakin dan bahkan berizin di pemerintah. Nah, tapi kira-kira gimana sih pendapat dari pakar digital forensik? Jadi gini pemirsa, menurut pakar digital forensik Ruby Alamsyah, ia menilai kalau pemberian uang kepada para pendaftar ini merupakan hanya gimmick marketing dari aplikasi tersebut nih Marcel. Ya, untuk menarik begitu ya. Namun masyarakat harus tetap hati-hati saat melakukan scan retina, harus pada tempat resmi aplikasi serta dengan teliti memastikan data mereka tidak akan disalahgunakan. Berikut ini selengkapnya. Konsep dan teknologi sebenarnya aplikasi ini sangat bagus ya, sangat bagus, dan kemungkinan akan menjadi sebuah teknologi yang banyak digunakan nantinya ke depan. Tetapi karena memang baru dan sosialisasinya belum luas, utamanya kepada pengguna umum, masyarakat umum, dan juga regulator yang belum paham detail teknologi yang digunakan Word ini, memang terkesan ada beberapa kekurangan ataupun kekhawatiran, terutamanya terkait privasi data. Lalu terkait konsep kenapa mengambil retina data orang lalu diberikan sejumlah uang. Ini sebenarnya hanya gimmick marketing mereka. Mereka agar mendapatkan pelanggan atau pengguna yang lebih banyak untuk di awal, mereka mengiming-imingkan pendaftaran World ID, mendaftar retina mereka dan mendapatkan sejumlah uang di kripto World Coin. Nah, sehingga ini cuma marketing gimmick aja menurut saya, bukan Mas, tapi, kan ini Mas Ruby, jatuhnya bukan uang rupiah atau cash secara langsung, tapi masih berupa kripto. ya singkat saja Mas Ruby, apa yang perlu diwaspadai dari scan retina mata ini yang dilakukan oleh para pendaftar dan kenapa harus retina mata? Ya, karena retina mata itu merupakan level biometrik yang cukup tinggi. Kegagalan ataupun menggandakan data retina itu sangat kecil kemungkinannya oleh fraudster atau oleh penipu. Nah, makanya dipilihlah retina. Nah, kalau kekhawatiran pengguna, pastikan pengguna memang mendaftar di scan retinanya di tempat Word yang memang resmi, bukan di tempat yang sembarangan. Dan memastikan dulu membaca ketentuan hukum maupun ketentuan peraturan-peraturan yang ada di situ di Word, sehingga pengguna percaya bahwa data mereka memang tidak akan disalahgunakan, dan itu untuk kebutuhan identitas digital dalam blockchain dan juga cryptocurrency si WordCoin tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.